Menghabiskan waktu bersama Gyartina Ukon akan membuat Anda rileks dan santai, karena memang itulah pembawaan dari wanita yang akrab dipanggil Yari ini. Yari yang berprofesi sebagai financial planner di salah satu perusahaan sangat memperhatikan penampilannya. Tapi bukan berarti dia tidak memperhatikan keluarganya. Bagi Yari, suami dan 2 orang putra-putrinya tetap nomor 1. Pemirsa MyStyle, bersiaplah bersantai dan tertawa-tawa sampai setengah jam ke depan bersama wanita MyStyle minggu ini, Yari. Yeah. Suasana seru dan santai akan tercipta pada saat berada dekat dengan wanita yang satu ini. Pembawaan ramah dan ramai Gyartina Ukon atau yang akrab dipanggil Yari dapat menyemarakan suasana. Lulusan Northeastern University Boston jurusan Mass Mechanical ini ternyata justru menggeluti pekerjaan yang sangat berbeda dengan latar belakang pendidikannya. Saat ini Yari sangat menikmati pekerjaannya sebagai financial planner di sebuah perusahaan. Di waktu senggang, ibu dari 2 orang putra dan putri ini mengisinya dengan membaca, olahraga, traveling, dan menemani suaminya Doni Ukon mengendarai Harley Davidson. Yari menyukai busana yang nyaman dikenakan dan sesuai dengan gaya busananya, classic casual. Variasi model dan warna terlihat dalam lemari wanita yang menyukai koleksi dari Armani, Paul & Joe, serta Giordano. Pemirsa MyStyle, di living room apartemen yang mulia tapi nyaman kediaman dari Mbak Yari, kita akan ngobrol-ngobrol nih. Sebelumnya mungkin yang pertama seperti biasa, kegiatannya akhir-akhir ini apa sih Mbak? Saya bagi waktu aja antara kegiatan saya sendiri, kegiatan usaha, sama kegiatan keluarga aja, suami dan anak. Tadi kalau bekerja bisa bilang kegiatan usaha ya. Tapi kalau kegiatan sendiri apa tuh? Kegiatan sendiri ya nyalon, olahraga, shopping. Ya itu jauh-jauh dari wanita lah kan. Tapi kalau stylenya Mbak Yari sendiri tuh seperti apa sih? Style busananya yang disenangi, lebih senang dipakai seperti apa? Seperti yang nyaman ya, yang pasti itu nyaman dipakai, yang enggak juga yang aduh takut kelihatan ini, aduh gimana gitu enggak. Saya feminin iya, terus ya rapi, casual aja gitu. Beberapa tahun yang lalu Yari sempat berbisnis mutiara. Oleh karena itu, wanita ini cukup mengerti seluk-beluk mengenai mutiara. Wanita yang juga gemar mengoleksi mutiara ini juga memberikan tips dan trik mengenai cara merawat mutiara. Kenapa memilih mutiara sebagai aksesoris favoritnya? Because I look good with that. Oh ya? Kalau saya pede sekali ya. Karena bagi saya tuh kalau saya pakai hanya satu kayak gini ya, soliter mutiara tuh kayak saya langsung di mata saya sendiri kalau saya bercermin, saya langsung hidup gitu. Gitu. Terus memang saya beberapa tahun yang lalu itu saya memang bisnis mutiara. Ya, saya belanja, saya bikin sendiri, bisa jual. Belanja bikin sendiri, pakai sendiri jadi. Betul. Perawatan susah nggak sih Mbak kalau mutiara? Sebenarnya enggak. Jadi setiap habis kalau dipakai, lagi dipakai itu pastikan Anda sudah memakai hairspray dan memakai minyak wangi. Terus kalau sudah dipakai, dilap sama bibir kapas atau tisu yang paling lembut, terus ditaruh di ada kemasannya tersendiri. Kemasannya pakai selembar kain atau ada kan ya di toko-toko banyak tuh yang buat apa yang buat khusus perhiasan atau gitu. Khusus untuk yang mutiara yang misalnya gini ya, yang semuanya
misalnya kalau mutiara gitu ya, gitu. Nah itu kan itu diikat ya, setiap mutiara tuh diikat, terus mutiara lagi masuk ikat. Itu paling bagus tahun sekali diganti talinya itu tali. Oh ya, jadi setahun sekali pun harus diganti pengikatnya. Iya, sekarang itu pasti ada pengenduran di dalam itunya sendiri ya, dalam kalungnya tersebut. Hampir setiap wanita biasanya menyukai shopping. Bagi Yari, belanja dilakukannya sesuai dengan kebutuhan. Ia tidak pernah menyediakan waktu khusus untuk hunting produk-produk tertentu. Lucunya ia mengaku semakin mahal sepatu yang dikenakannya suka membuat kakinya semakin lecet. Biasa wanita dong, shopping udah bagian dari kehidupannya. Kalau Mbak Yari gimana tuh? Saya belanja menurut kebutuhan saya gitu. Kalau misalnya saya mau ke pesta nikah, ke kawinan, ya saya bikin kebaya, atau yang saya baju muslim yang agak-agak heboh gitu ya. Kalau misalnya untuk kerja, kalau misalnya saya lagi ada dana yang agak besar gitu, saya beli suit yang agak-agak bisa long term gitu. Jadi misalnya kayak Armani gitu ya. Biasanya saya juga sekarang kan ada Zara, sekarang juga Jordannya juga udah bagus. Saya ke situ aja. Saya nggak mengharuskan pakaian tuh harus merek ini, harus merek ini, enggak. Kayak untuk bagi saya sendiri kayaknya nanti kok saya maksa banget. Untuk traveling sendiri sudah merupakan bagian yang diharuskan nggak untuk shopping kalau lagi pergi-pergi tugas atau sama keluarga? Ini waktunya mama shopping nih, harus ada gitu. Dari 7 hari, 5 hari waktunya shopping. Ya kayaknya ada lah. 7 harinya harus ada shoppingnya. Ya ada juga. Ya nggak usah, kalau misalnya dulu aja lagi sekolah aja, kalau lagi stres sedikit tuh saya mas sepupu saya tuh telepon-teleponan, mau kemana nih? Gue lagi stres nih, kita ya ke mall kayak apa, ada aja gitu yang dibelanjain gitu ya. Tapi kalau untuk sepatu dan tas lebih senangnya jangka panjang juga nggak? Lucunya saya ya, kalau sepatu tuh kalau semakin mahal sepatu itu misalnya Tot, Super Prada gitu ya, kayak gitu, jadi saya lecet mas. Sebenarnya beruntung lah mungkin ya Mbak. Itu nggak ada saya yang untung, nggak ada suami saya yang untung. Suami yang untung. Jadi kalau untuk sepatu gimana? Saya untuk sepatu ya sama dengan baju. Pokoknya itu tidak bikin saya sakit. Ya mau di bagian jari-jarinya atau di bagian belakangnya, misalnya di sini tumitnya. Enggak punya masalah. Iya. Ya, itu kalau sepatu kalau tas gimana dong? Kalau tas saya agak juga sih, ya. Nggak Prada sama Gucci gitu. Dan yang lain-lain saya suka aja. Ini punya segala warna dong kalau kan? Terutama yang basic itu punya. Oke, harus ada ya. Yang agak juga basic ya, kayak merah, hijau. Ada juga. Tapi kalau kuning enggak. Belum mungkin harus ada nanti. Tapi yang paling anti nih kalau dari keseluruhan busana, tas, sepatu itu yang kayaknya nggak bakal dipakai oleh seorang bayar itu yang seperti apa? Ada nggak? Yang bikin saya risih ya terutama, misalnya saya nggak nyaman kalau pakai rok mini. Oke, jadi paling nggak bisa pakai rok mini. Pemirsa Maisa juga pasti ingin tahu seperti apa cara lain bayar menghilangkan stres selain shopping. Apakah ke salon, spa, dan bagaimana dengan olahraganya? Pastinya sesaat lagi tetap di My Style.